Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan kami, Pendeta Immanuel Ginting, dalam acara Sapaan Teduh Pagi GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih ya Allah untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Dalam setiap tarikan nafas kami percaya ini bukan karena gagah dan kuat kami, tapi kami percaya dan mengakui ya Tuhan, begitu juga kami merasakan bahwa ini adalah anugerah berkat penyertaan Tuhan yang selalu menemani kehidupan kami. Terima kasih ya Allah untuk berkat penyertaan-Mu ke dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan badan yang sehat, badan yang kuat. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, kiranya juga kami mendapatkan hikmat pengetahuan yang datangnya hanya dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bacaan kita pada Sapaan Teduh Pagi Klasis Jakarta Kalimantan pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus pasal ke-8 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jemaat yang diberkati Tuhan, di dunia sekarang ini banyak orang mencari pegangan hidup. Ada yang bergantung pada uang, jabatan, relasi, bahkan kekuatan diri sendiri. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan bahwa hidup kita sesungguhnya adalah hanya bersumber dari satu pribadi, yaitu Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Korintus yang hidup di tengah kota penuh penyembahan berhala. Banyak orang bingung, Bapak Ibu, membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena itu Paulus menegaskan, hanya ada satu Allah
dan satu Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus? Artinya adalah hidup orang percaya harus memiliki pusat yang benar. Bukan dunia, bukan manusia, tetapi Tuhan sendiri. Nah, hari ini kita belajar 3 kebenaran penting dari ayat ini. Yang pertama, segala sesuatu berasal dari Allah. Bapak Ibu, Paulus berkata, daripadanya berasal segala sesuatu. Apa artinya? Ini berarti hidup kita bukan kebetulan, Bapak Ibu. Nafas kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, semua ini berasal dari Tuhan. Terkadang manusia merasa dirinya hebat karena pendidikan, kekayaan, atau keberhasilan, atau yang lainnya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, semuanya berasal dari Allah. Ada amin, Bapak Ibu? Nah, ada seorang anak kecil menerbangkan layang-layang. Layang-layang itu naik tinggi sekali hingga hampir tidak terlihat. Nah, orang bertanya, bagaimana kamu tahu layang-layangmu masih ada? Ya. Anak itu menjawab, aku tahu karena talinya masih ada di tanganku. Nah, ya. Begitu juga hidup kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Ya. Kadang kita merasa kuat dan tinggi, tetapi sebenarnya ya kita tetap bergantung kepada Tuhan yang memegang hidup kita. Amin. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Karena apa? Karena hidup berasal dari Tuhan. Jangan sombong saat berhasil, jangan putus asa saat kita gagal, tetap bersyukur dalam segala keadaan. Ya. Orang yang sadar hidupnya berasal dari Tuhan akan hidup rendah hati. Baru-baru ini Bapak Ibu saya berkhotbah di Minggu Pentakosta, ya, di mana saya bilang ketika kita semakin diberkati Tuhan, maka kita harus semakin rendah hati. Kalau hidup kita rendah hati, itu pasti tuntut dari Roh Kudus. Kalau semakin kita diberkati, justru kita semakin tinggi hati, itu bukan tuntunan Roh Kudus, Bapak Ibu, tapi roh halus. Ya. Jadi kita hidup untuk Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, yang untuk Dia kita hidup. Artinya tujuan hidup orang percaya bukan hanya mencari makan, bekerja, atau mengejar kesenangan dunia. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Banyak orang hidup hanya untuk diri sendiri. Kerja untuk diri sendiri, uang untuk diri sendiri, waktu untuk diri sendiri. Tetapi orang percaya dipanggil hidup bagi Tuhan. Pertanyaan penting, ya. Apakah pekerjaan kita selama ini untuk memuliakan Tuhan? Yang kedua, apakah perkataan kita menyenangkan Tuhan? Yang ketiga, apakah keluarga kita membawa kemuliaan bagi Tuhan? Ya. Jadi ada sebuah pena yang mahal, ya, tapi tidak berguna kalau hanya disimpan di lemari, Bapak Ibu. Pena itu dibuat untuk menulis. Demikian juga manusia. Kita diciptakan Tuhan itu menjadi berkat. Hidup yang dipakai Tuhan adalah hidup yang berarti. Amin. Mulailah berkata mulai pagi hari ini, Tuhan pakailah hidupku. Walaupun kita bukan orang terkenal, tetapi kalau hidup kita dipakai Tuhan, hidup kita itu sangat berharga. Kita hidup karena Yesus Kristus, Bapak Ibu. Paulus berkata, yang karena Dia kita hidup. Ini menunjuk kepada Kristus Yesus sebagai sumber kehidupan kita. Apa yang terjadi ketika hidup kita tanpa Yesus?
Manusia hidup dalam dosa. Manusia kehilangan arah, tidak memiliki keselamatan. Tetapi melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita memperoleh hidup baru. Bapak Ibu, sebuah lampu terlihat indah, tetapi tanpa listrik lampu itu mungkin tidak bisa nyala. Demikian juga manusia tanpa Yesus. Mungkin terlihat kuat di luar, tetapi sebenarnya kosong di dalam. Ketika Yesus masuk dalam hidup kita, maka hidup kita pasti terang. Hari ini Tuhan mengingatkan, jangan jauh dari Yesus. Amin. Jangan hanya mengenal Yesus di gereja, tapi hiduplah dekat dengan Tuhan setiap hari dan setiap hari. Karena kekuatan kita bukan dari diri sendiri, tetapi dari Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita belajar segala sesuatu berasal dari Allah. Kita hidup untuk Tuhan, kita hidup karena Yesus Kristus. Karena itu jangan lagi hidup sembarangan, jadikan Tuhan pusat hidup kita. Ini yang menjadi tema kita pagi hari ini. Tuhan adalah pusat kehidupan kita. Kalau hari ini kita masih bisa bernafas, itu karena kasih Tuhan Bapak Ibu. Maka pakailah hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Seorang supir bus membawa banyak penumpang melewati jalan yang gelap dan berbahaya. Semua penumpang tenang karena mereka percaya kepada sopir yang membawa bus itu. Demikian juga hidup kita Bapak Ibu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi kita percaya kepada Tuhan yang memegang kemudi hidup kita. Selama Tuhan memimpin, maka kita aman. Mari bertanya dalam hati, apakah hidup saya sungguh untuk Tuhan? Apakah Yesus menjadi pusat hidup saya? Apakah saya masih bergantung kepada Tuhan? Kiranya firman Tuhan dalam sapaan teduh pagi hari ini, Klasis Jakarta Kalimantan, menolong kita hidup hanya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk sapaan teduh pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, membimbing kami, agar kami tetap setia dalam tuntunan Roh Kudus. Maka kami semakin diberkati, maka kami orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti akan semakin rendah hati. Terima kasih Bapa, kami bersyafaat sejenak pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja-gereja Tuhan, baik secara sinodal, GBKP, 27 Klasis Jakarta Kalimantan, dan 20 runggun-runggun yang ada di Klasis Jakarta Kalimantan. Kiranya Tuhan, program-program yang akan kami laksanakan di bulan Juni ini boleh berjalan dengan baik karena tuntunan dan kekuatan yang Tuhan berikan untuk kami semua dalam melakukan pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami akan memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan tetap beserta kami. Inilah doa kami Bapa. Kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua. Salam sehat, mejuah-juah man banta krina. Salam.